Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dasta Haryansyah di podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini merupakan podcast ketiga dalam rujukan di podcast-podcast yang sebelumnya. Nah, hari ini kita juga masih bersama mahasiswa berprestasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak, yaitu Kak Atika. Halo. Mungkin kawan-kawan sering lah ya nengok di Instagram. Banyak nih kakak nih Rizky dia kan, Rizky dia lagi banyak bang. Nah mungkin yang udah tahu, lalu yang udah mungkin pernah sama di organisasi, tahu lah siapa Kak Tika. Nah namun saya yakin banyak kawan-kawan yang kepo lah siapa Kak ini kan. Kak Tika, sebelum kita bahas masuk ke temanya, kenalkan loh siapa Kak Tika. Halo semuanya, saya Atika Syafira Dewi. Teman-teman biasa manggil saya Tika. Kalau di kampus ya, teman-teman di luar tuh biasa manggil saya Vira. Banyak nama kan? Ya kalau di kampus tuh biasa dipanggil Atika atau Tika. Ya. Saya mahasiswa semester 9, angkatan 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Asal Kota Pontianak. Asal Pontianak ya. Kau pertama kemarin kita punya Dani dari Mangkat, lalu Lea dari Tusibau, lalu Kak Epi dari Mempawah. Ini bawa Pontianak. Oke ya. Nah, tema kita pada malam hari ini kawan-kawan, tema podcast kita yaitu tentang tarian tradisional dan tarian modern. Nah, kenapa Kak Tika ada di sini? Tentunya ada hal penting tentang tarian yang harus kita tanya dengan salah satu mahasiswa berprestasi. Lalu di beberapa kegiatan baru-baru ini dari 2021 ya kemarin ya. Kak Tika ini ada ikut beberapa kompetisi. Lalu bahkan untuk koreografer juga ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan. Nah mau menari mungkin kita biasa mungkin kita tengok ya kan. Mantap bagus hebat . Nah ini koreografernya yang ngarahkan mungkin kawan-kawan timnya, ini harus ke kanan, ini harus ke kiri, ini mutar, ini tunggal enggak ngelakok kan. Nah, ini ada orang. Nah, hebat gitu. Coba seorang kota Jaya. Itu lah. Nah, mungkin kita masuk sedikit nanya kepada Kak Atika nih, gimana Kak sampai bisa ketari itu ngapa gitu Pak? Coba loh Kak. Kalau ditanya kenapa bisa suka dengan dunia tari, mungkin karena dasarnya keturunan penari kali ya. Karena kalau udah bahas nari ini tidak hanya saya sendiri. Kalau dari keluarga ini kebetulan keluarga saya memang suka bidang seni lah, entah itu musik, entah itu tari gitu. Jadi awal mula tuh kenal dunia tari itu memang dari kecil. Dari kecil TK tuh suka lihat orang-orang di TV itu nari. Kayak acara-acara musik gitu, terus ada menari latarnya. Itu suka. Terus sama bapak sama ibu kan lihat, anaknya emang suka nari nih. Jadi pas kelas 5 SD mulai dimasukkan ke sanggar. Dimasukkan ke sanggar tari, tapi tuh tidak lama, hanya mungkin sekitar setahunan gitu. Karena waktu itu jarak dari rumah ke sanggar tuh lumayan jauh. Lumayan jauh kan. Bentar, kelas 5 si bocil lah. Si bocil tuh udah tahu tari dan nampak ni kan. Lalu berhenti tu. Iya, berhenti. Habis tu berhenti karena tak ada yang ngantar tadi tu kan. Ni jadi. Jadi sempat berhenti, terus aktif lagi nari tu waktu SMA. Di SMA mana? SMA 7 Pontianak. Itu memang ada kelas ekskul tarinya atau gimana? Ada, saya tuh ikut ekskul di situ. Nah, terus tuh karena sering berapa kali ikut lomba, berapa kali ikut nampil kan, terus yang ngajar ada orang sanggar juga. Jadi sama dia, saya sama kawan-kawan tuh ditawarkan ikut sanggar dia. Nah, ikut lagi, gabung lah di sini Ja. Katanya kan biar lebih sering nari gitu kan, daripada misalnya ekskul sekolah kan nunggu ada event, nunggu ada lomba aja. Kalau di sanggar kan kayak memang rutin ya? Rutin, entah tiap minggu ada nari, kita bisa ikut katanya. Tapi enggak berjalan lama karena waktu itu udah kalau enggak salah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, ujian dari sini. Jadi iya, udah mau ujian gitu kan. Jadi
aktifnya itu sampai kurang lebih mau masuk kuliah lah. Masuk kuliah tuh masih itu ya. Masuk kuliah tuh masih ikut kayak nampil gitu. Itu terakhir saya ikut di sanggar saya yang itu tuh untuk Pesparawi Nasional. Oh, Pesparawi. Iya, tahu. Pesparawi Nasional tahun 2018. Di mana tuh? Itu di Gor kita sini. Pas kita tuan rumah. Iya, pas kita tuan rumah ya. Wow. Nah, jadi itu kan gabung ke berapa ratus penari, saya itu lupa, pokoknya rame banget lah. Jadi penuh apa bola tuh kan? penuh. Nah, itu terakhir aktif di sanggar. Ya, alasan berhentinya juga karena ini bentrok sama kegiatan yang ada di kampus. Karena kan ikut juga ormawa lainnya di kampusnya, tidak hanya di UKM seni gitu. Jadi agak-agak sibuk kan? Jadi sibuk. Nah, sibuk menyibuk sebelah lah kan. Dari situlah mulai milih aktif di dalam kampus gitu, sama ikut ya beberapa event, beberapa nampil gitu-gitulah, sampailah sekarang. Dan pun selain di kampus, sekarang saya juga masuk lagi sanggar tari lagi yang beda. Senang lo masuk Pak. Ini istilahnya residipis udah kayak gini nih. Lo masuk tuh. 3 kali pindah. 3 kali pindah. Iya. Sama juga kayak yaudah yuklah masuklah gitu. Kan bisa nari gitu. Berapa lama yang ketiga nih? Yang ketiga nih mungkin dari pertengahan 2021. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, alhamdulillah sampai sekarang, pertengahan 2021 sampai sekarang. Oke. Lalu ini kan tentunya ada perubahan pola nih. Iya. Ada perubahan pola, ada perubahan mungkin ya dari sisi pemahaman terhadap tari dan lain sebagainya. Nari waktu SD tentunya nari-nari dasar ya, kan? Iya, betul. Masih ingat gak kira tari-tari apa pada waktu itu? Ya paling dulu waktu kecil ya, karena emang diajarkan benar-benar dari dasar itu ya 3 langkah dasar Melayu, 3 langkah dasar Dayak, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar pengenalan gimana sih tangan seharusnya penari, gimana sih kakinya, gimana langkah seharusnya. Itu emang diajarkan dari kecil. Dan itu antara tari Melayu, tari Tionghoa, ya kan, lalu Dayak, masing-masing ketiga komponen itu beda ya? Iya, beda. Selama setahun itu didalami terus? Iya, didalami. Untuk ini ya sepemahamannya anak kecil ya. Iya. Anak kecil yang ya usianya SD gitu. Untuk SD gitu. Itu kan kawan nak belajar tuh dari kecil itu, Bang. Ini udah besar diajarkan malah salah kan. Ya ini nih ya, kita tanya abis ini nih. Nah, artinya ketika masa-masa Covid kemarin banyak ikut kegiatan tapi online mungkin. Iya. Direkam. Iya. Sistem pakai rekam gitu ya. Pesertanya artinya dari perwakilan kita anak-anak kampus semua kan? Enak gak sih ngajarnya? Bisa cerita sedikit. Coba saya hello tim untuk saya gitu. Kalau udah. Udah. Ngomong gak akhir aku sini nih. Aduh, karena gimana ya? Gimana? Sebenarnya ya di tahun 2020 sih, karena itu awal-awalnya pandemi, lagi berat-beratnya juga, dan transisi di mana yang harusnya biasanya kegiatan offline, terus tiba-tiba online gitu semuanya, dengan sistem yang baru. Yang kita nih mungkin di pandangan kita misalnya ikut lomba, di offline tuh begini, ternyata di online beda sekali, walaupun ada yang sama gitu. Pertama ikut itu juga lomba pertamanya UKM Seni ya. UKM Seni UM Pontianak itu ikut serta dalam kegiatan lomba nasional di seni tarinya itu di Universitas Sriwijaya tahun 2020. Pas di awal pandemi. Lalu ada lagi yang diikut setelah itu? Setelah itu di tahun 2021 di awal tahunnya itu lomba di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah itu kalau yang di kemarin di Sriwijaya kan saya masih ikut di dalam grup tarinya. Nah di UNY itu saya alhamdulillah dipercaya sebagai tim penggarapnya. Gitu. Kalau kemarin kan masih butuh pelatih lagi. Tapi kalau untuk yang di kedua di UNY itu
alhamdulillah dipercaya untuk jadi tim penggarap. Jadi memang melatih kawan-kawan tuh. Iya, bawa adik-adik gitu. Nah, waktu itu emang sasarannya untuk mahasiswa semester awal. Oh gitu. Acem ini gak usah. Beban sih. Iya. Jujur beban. Mungkin bagi setiap orang bilang hanya nari, Bah. Iya. Tapi kalau yang kita lihat untuk yang benar-benar paham untuk menentukan satu gerakan dari menit ke ini, detik ke ini ke selanjutnya itu enggak mudah. Kalau memang enggak butuh konsentrasi yang tinggi itu bakal buyar, bakal kata orang kita bersampuk. Sampuk sian. Iya. Apa namanya amat-amat langga-langga deh. Iya. Apalagi harus 5 orang, 5, 6, 7 orang itu kan ramai. Itu kan putar-putar kan? Iya. Ini bikin hal nih. Nah. Jadi waktu latihan tuh ada sampuk lah. Bukan lagi. Bukan lagi. Dan kawan-kawan yang ikut nih itu tuh basicnya memang penari ke atau ada yang baru? Ya aku mau coba nari Macam mana? Kalau dikata penari, si nanya ini ya, ada jawab kalau dikata penari mungkin di antara 5 orang hanya 1. Yang 5 ini bukan tidak bisa nari, mereka mau. Saya tidak mau pernah bilang orang kamu tidak bisa nari. Iya. Walaupun kata orang kata kita kita nengok dari panggung bebal udah ini nih. Tapi saya tidak mau bilang dia tidak bisa nari. Tapi dia mau nari, dia mau belajar. Dan karena maunya itulah dia bisa. Dia bisa. Oke. Biarpun harus pulang terus. Oke. Kawan-kawan, bahwa kalau kita nak pandai sesuatu tuh mana memang bisa nak 1 hari, 2 hari tak bisa memang. Ya kan? Betul. Ada proses. Ya salah, wajar namanya gak belajar kan. Kok tak masalah adalah wanti lah kalau belajar atau masa ikut tuh Iya betul. Nah akhirnya makan berapa lama sih waktu untuk melatih kawan-kawan tuh? Kemarin tuh kalau di yang balik lagi ya, yang di UNY Sriwijaya tuh itu karena memang ada persiapan kayak 2 bulan sebelumnya udah dapat informasi ya. Jadi kurang lebih latihannya tuh setelah dapat respon positif dari UNIF juga kayak kepastian oke, kalian ikut deh gitu. Gitu kan. Itu kurang lebih persiapan sebulan. Tapi untuk yang di UNY benar-benar nguras tenaga sekali itu hanya berjalan 2 minggu. Enggak sampai. Tak sampai 2 minggu. Enggak sampai. Tapi bisa. Alhamdulillah bisa. Nah, ini mantap Muhammadiyah. Kita bukan anak kata orang tuh asal-asal ikut dan yang penting ikut aja, bukan kayak gitu intinya. Iya, mungkin pada dasarnya mungkin kita yang dibutuhkan partisipasi ya. Lihat peran serta kita, aktifnya kita. Tapi walaupun hanya sekedar ikut, yang kita tampilkan nih tidak main-main. Cuman betul gak? Betul. Yang kemarin ditampilkan di Amiba, itu katanya? Sebagiannya itu? Berapa orang kemarin? Di Amiba tuh kurang lebih ada 33 penari. 33 orang. Yang waktu kita lomba? Ada 5 orang. Ada 5? Iya. 5 orang itu kurang lebih 2 mingguan lah untuk 2 mingguan, ditambah dengan kita shootnya ya. Karena gitu. kan online nih. Iya. Dari di lomba pertama Sriwijaya sama di UNY kan sama-sama online. Sebenarnya kita ikut 3 kali. Satunya lagi? Satunya lagi ini baru-baru nih. Di bulan Desember atau November gitu. Itu kebetulan perwakilan dari Fakultas Ekonomi sama Fakultas Agama Islam. Jadi Muhammadiyah tuh di UMP menurunkan 2 tim. Nah, 2 tim. Jadi tim pertama itu dari Fakultas Agama Islam, tim kedua itu dari Fakultas Ekonomi. Itu di UMMC, Universitas Muhammadiyah Malang Competition. Malang Championship atau competition. Iya. Jadi itu pun persiapannya juga kurang lebih kalau di tim Fakultas Ekonomi ya, karena saya kan masuk ke tim Fakultas Ekonomi, itu kurang lebih juga persiapannya 2 minggu. 2 minggu Karena ini kayak kita kan kalau untuk turun lomba enggak langsung serta-merta, apalagi untuk turun membawa nama fakultas ya. Kan harus izin dari dekan, dari gubernur BEM-nya lagi, karena kan kita juga perlu partisipan dukungan untuk ini dari semua inilah. Jadi
untuk fix benar-benar itu belum latihan ya. Itu 2 minggu. Jadi kemungkinan untuk yang di UNY yang di tim Fakultas Ekonomi di tim saya tuh persiapannya kurang lebih 10 hari. 10 hari. 10 kali latihan. Yang mana kawan-kawan nih ada yang bisa, ada yang belum. Iya. Itu juga berapa kali ganti orang? Yang 30 tadi ini diseleksi dipilih? Enggak. Oh enggak, ini kan tim ekonomi ya gitu ya. Jadi sebelum yang nari kolosal, ini balik lagi nih. Sebelum tari kolosal tuh kita lomba dulu. Oh gitu. Ya, itulah kenapa bisa ada tari kolosal. Sebenarnya di Amiba tuh juga kayak untuk ajang perkenalkan nih loh. Di UMP ada 2 tim yang habis ikut lomba nasional nih. Gitu. Nah, itulah ditampilkan di saat Amiba dan pun ada tari kolosalnya juga untuk memperkenalkan di UKM Seni ini punya banyak anggotanya nih, anggota tarinya, anggota aktifnya gitu. Terus juga kemarin kalau teman-teman nonton tari kolosalnya itu kan mewakilkan setiap fakultas. Jadi kita benar-benar berusaha mencerminkan ciri khas setiap fakultas, kayak bajunya dari warnanya. Nah, itu abang nonton kan bang? Nonton. Yang agama itu warna hijau. Iya, Fakultas Agama Islam warna hijau gitu. Yang hukum warna merah. Iya. Oh, itu pewarna jadi macam pelangi yang itu tuh. Penjawabnya mana ini? Oke. Lalu tarian itu kan ada tarian tradisional, ada tarian modern nih. Iya. Nah, yang kita ikut kemarin nih yang di Sriwijaya, lalu UNY, lalu di Malang, itu jenis tarian apa nih? Tradisional ya? Iya. Yang diangkat pada waktu itu? Yang diangkat tuh karena kebetulan di 3 lomba ini punya tema yang sama. Iya. Itu tentang keberagaman. Biarpun ini tari tradisional kreasi, tapi pada intinya semuanya menekankan itu tentang keberagaman. Nah, jadi kita di Universitas Muhammadiyah Pontianak khususnya ya lebih menekankan 3 etnis yang 3 etnis terbesar di Kalimantan Barat. Iya. Nah, jadi kayak kemarin di Sriwijaya kita turunnya tari etnis Dayak, terus di UNY itu di etnis Melayu, sama juga di Muhammadiyah Malang juga Melayu. Oke. Nah, lalu ada saya dapat kabar gak nih? Tim tari kita nih biasa diundang untuk isi acara. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Acara mana ya bisa undang gitu tuh? Yang pernah? Banyak bang. Iya gak? Banyak. Apalagi kayak biasanya lingkup acara Muhammadiyah ya. Iya. Kayak misalnya organisasi yang beda-beda, ya Ikatan Muhammadiyah lah. Kayak misalnya Pemuda Muhammadiyah, terus Asia, terus kayak IMM. Nah, terus pun acara BEM juga. Terus kayak acara luar juga, terus acara nikahan juga. Gitu. Iya. Wow, banyak juga budak. Luar biasa memang. Lalu kalau yang di acara yang di luar itu pernah ada instansi yang ngundang atau? Pernah. Instansi mana yang ngundang? Pak, soalnya itu udah pernah ngundang kami itu dari sebelum pandemi. Pokoknya itu udah lama, tapi ada pernah. Lupa gak? Tapi pernah. Itu di Kota Pontianak? Di Kota Pontianak ya? Jadi untuk rekam jejak kawan-kawan tim tari di Universitas Muhammadiyah Pontianak tuh banyak sekali. Lebih-lebih yang ini nih kan. Pindah sana tari waktu kecil, pindah lagi SMA, dapat gitu tempat bawa waktu di kuliah. Nah, ini kan tadi kita bahas cukup banyak rupanya. Nah, kawan-kawan yang baru masuk ke, yang udah masuk ke, yang semester apa salah. Jadi mungkin kawan-kawan bingung, lalu kepengen nari kan, pengen nari, tapi tak tahu. Nah, kita tuh ada wadahnya, kawan-kawan, ada wadahnya, dan dikirim ke lomba, ikut ke lomba. Ya, ini terbukti apa yang disampaikan Kak Tika barusan. Ya, di 3 pegelaran terakhir itu di Sriwijaya, UNY dan di Malang. Nah, ini levelnya udah nasional. Jadi yang kita hadirkan di sini untuk motivasi kawan-kawan, untuk sebagai bekal ya sedikit untuk semangat dan mental lah.
ini orang-orang kita semua nih dari Muhammadiyah, kawan-kawan kita gitu, yang sama kita satu atap kita kuliah. Nah kalau misalnya kawan-kawan nih macam Kak Cika bisa, nah yang lain pun dengar kata-kata Cika tadi, dari 5 hanya 1 yang punya dasar tari, 4-nya masih dalam tahap belajar, nyatanya bisa. Nah jadi kalau mau mungkin bisa cari kakak ini gitu Pak. Bisa cari kakak ini di IG ada kan, nak tanya ke putih ini, anak ketemu ke putih ini, ya tinggal berjanji kakak bila nak nari gitu Pak. Enak. Pernah nggak sih ditanya gitu, Kak mau ikut tari? Pernah nggak sama kawan-kawan? Pernah. Sering. Kenal nggak tuh? Iya, awalnya nggak kenal. Bahkan nanti senior. Oh gitu. Tapi benar-benar dia nari. Itu dulu pas saya masih semester awal. Dia nggak mau nyebutkan orangnya, tapi orangnya udah tamat dah. Oke. Iya pernah kayak, mungkin karena dia penasaran ya. Ini abang ya kita manggilnya ya. Nah, abangnya nih beda fakultas dengan saya. Itu waktu itu mungkin sekitar semester 3 atau 4. Mungkin karena sering lihat saya nari, lihat saya sama kawan-kawan nari di audit gitu, biasa latihan kan. Ataupun ya kayak di mana lah yang bisa kami latihan, bahkan sekarang kayak di basement kan bisa gitu. Dulu tuh mungkin karena dia sering lihat, dia DM. Dia DM gitu, abang itu tuh. Dek katanya, penari ya nih. Mau bilang kita nih penari rasanya. Bang tukang cangkul. Enggak bang, tapi tuh kalau di pikiran saya lah ya, penari tuh dia yang benar-benar mendalami, benar-benar yang kayak dia cari uang dari situ. Oke. Kadang saya kan hanya hobi dan bisa dan mau ajak teman-teman, ayolah mau nari, ayolah sama-sama belajar. Jadi mau berdiri nih penari kayak gimana ya gitu kan. Tapi saya langsung tanya, ada apa bang? Kirain mau nawarkan job waktu itu tuh. Gitu. Tapi ternyata dia bilang, abang pengen belajar nari katanya. Serius lah nih gitu kan. Apalagi ini kan seniornya bukan 1 tahun di atas, tapi kayak 2 tahun gitu. Gitu. Nah cuma beda fakultas, tapi dia tahu gitu. Kayak, bener lah bang ini mau belajar gitu kan. Akhirnya waktu itu tuh karena kan latihan rutin UKM seni di hari Sabtu sore. Jadi kayak ya udah bang kalau emang mau, kira gurau nih gitu kan. Datang aja. Beneran datang. Beneran datang, tapi karena ini kan malu nih, mau latihan rame-rame kan. Terus saya tawarkan, kalau emang mau latihan nanti mau ndak pas agak yang lain break kita berdua gitu. Gitu. Cuma ternyata di situ bukannya dia mau benar-benar gabung dalam tim tari, tapi di situ abang ini kayaknya benar-benar pengen ngerasa coba apa sih rasanya nari, soalnya kan dia malah lihat kita gitu. Kirain modus, jujur ya, modus. Tapi ternyata benar-benar kayak abis itu dia ngomong, oh ternyata nari ini capek ya. Jujur ya, abang ini cuma penasaran pengen ya gitu. Dia mau tahu tuh ya. Dan pun salah satu orang yang dulu kayak, karena mungkin di tahun itu saya kan semester 4 ya, terus masih ada yang angkatan 2018 kan di semester 2. Nah ini orangnya termasuk yang ramah dengan adik-adik gitu. Jadi bukan cukup dikenal, tapi orang kenal lah dia gitu. Nah jadi pernah ngajar lah 1 hari itu aja tuh. Terus dia kayak, oh ternyata yang kata orang nari ini hanya nari aja di atas panggung, gitu, hanya gerak biasa aja, terus pakai baju yang cantik, pakai dandanan yang tebal gitu. Itu enggak hanya sebatas itu, dia juga ngerasakan kakinya keram gitu. Nah memang gini nih kadang-kadang ketika banyak orang tuh ya dia tuh pengen tapi malu tadi ini, iya kan? Nah pesan untuk kawan-kawan tuh gini ya, kok kita mau bisa tuh bekalnya 2. Kok kita mau bisa apapun hal, pertama mau, kedua tak malu, contoh lah. Itu dia ya. Kalau kita mau pandai, pas cuman 2 modal, mau dan tak malu. Kalau kita mau tapi kita malu, kita gak bisa kan? Banyak mungkin kawan-kawan nih, dia tuh mau tapi malu aku. Ya berbagai hal lah, tidak hanya di tari kan. Mungkin ada di kayak nyanyi ke, kayak puisi ke, atau mungkin di olahraga, dia mau tapi dia malu, akhirnya tak bisa. Ada gak dia nih tidak malu tapi dia tak mau?
Ya. Di Malusia ada, tapi memang tak mau gitu lah. Karena mungkin ngerasa bukan tempatnya. Bukan passion dia kan? Bukan passion dia aja. Oke. Nah, dari tadi kan kita nih hanya bahas tentang tari Kak Tika. Nah, untuk kawan-kawan ketahui bahwa Kak Tika tidak hanya berprestasi di dunia tari, bukan tari-tarian ya, di dunia tari. Nah, tadi dia bisa support kawan-kawan, lalu bisa ngajarkan kawan-kawan tanpa bermaksud untuk merendahkan, bahwa mengatakan bukan kawan-kawan tuh kau tuh nggak pandai, kemudian nggak kayak gitu. Kak Tika. Nah, lalu Kak Tika yang kita kenal ini ada hal yang luar biasa juga, bahkan prestasi sampai tingkat internasional. Ya kan? Nah, itu di dunia pramuka atau dunia tunas kelapa. Kak Tika boleh dibahas sedikit, pada waktu itu udah kuliah di Muhammadiyah? Iya. Udah kuliah di Muhammadiyah? Iya, udah. Itu macam mana cerita tuh yang kemarin tuh kan? Alah, dibahas namanya. Itu kita tanya. Ikut pramuka tuh sebenarnya dari SMA sih Bang. Oh, SMA? Dari SMA. Dari SMA ya sama kayak teman-teman anak SMA-nya lah, umumnya ikut ekskul gitu. Aktifnya hanya di situ. Kalau prestasi, kalau nyebut prestasi dan mau membanggakan diri, saya lebih milih nyebut ini rezeki Bang. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki. Karena bagi saya untuk dapatkan di tempat itu masih banyak orang yang hebat di belakang saya, yang harusnya mungkin dia nih bisa pergi, bukan saya gitu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya ya, kenapa bisa pergi di saat udah masuk kuliah gitu ya? Yeah. Belum masuk sih, tapi karena waktu itu masih maba. Waktu itu di tahun 2017 pramuka tuh ada kegiatan yang namanya Raimuna Nasional. Itu tuh kayak jambore nasional kan untuk SMP. Iya. Penggalang ya kalau nyebutnya di kepramukaan. Tapi Raimuna nih khusus yang penegak nih tingkat dewasa. SMA-nya lah gitu ya. Nah, jadi waktu itu pas kelas 3 lagi Bang. Pas di kelas 3 tuh sebenarnya di angkatan saya emang dapat jatah untuk pergi ke Raimuna. Cuman beberapa kayak saya sama teman-teman saya udah mikir udah mau masuk kuliah nih, kayaknya nggak bisa gitu Bang. Gitu. Kayak ya udahlah, kasih ke mungkin adik kelas, adik kelas gitulah ya. Jadi waktu itu pun pergi pun saya kan asal Pontianak Bang. Saya pergi bukan untuk kota Pontianak. Iya. Tapi masuk di kontingen Kabupaten Skadau. Gitu. Nah itu ada ceritanya. Jadi kan tadi ditawarkan nih awalnya sama pembina di sekolah, kayak mau nggak pergi. Tapi karena di situ ada nyebutkan suatu syarat yang sebenarnya kalau di kita nih ya, mungkin yang pergi itu biasanya gubernur atau wakil gubernur BEM. Iya. Saya ini kan hanya sebatas kabitnya, nggak bisa gitu kan. Tapi waktu itu ditawarkan karena kan banyak kawan yang mengundurkan diri karena alasan kuliah, karena ada beberapa yang kuliah di luar, terus mungkin udah ada yang kayak di sini nih ada kampus yang udah masuk kuliahnya, kayak mungkin ospeknya gitu, udah mulai, jadi nggak bisa ditinggalkan gitu. Nggak bisa ditinggalkan, apalagi maba kan. Dan pun terbentrok dengan kegiatan Raimuna ini. Nah jadi waktu itu pembinanya nawarkan saya nolak tuh untuk kontingen Kota Pontianak. Udah nolak karena dengan alasan kan waktu itu di UMP, saya udah daftar UMP. Muhammadiyah tuh kayak seminggu, pokoknya waktu pulang itu 2 hari sebelum masuk kuliah. Jadi benar-benar mikir takut capek kan, takut ngedrop gitu kan. Jadi sempat kayak saya tolak. Tapi ternyata memang inilah dasar rezeki kata orang ya. Kayak sampai buat orang nih nanya, kok bisa pergi sih? Ya cuman bisa jawab rezeki. Karena waktu itu saya bisa bilang beliau nih juga pembina saya, tapi di SMP. Gitu kan. Dia menawarkan, ada nih gitu kan. Tapi di Kabupaten Skadau gitu. Maksudnya ikutnya nanti nama Kabupaten Skadau. Dari Skadau. Gitu kan. Teman-temannya juga dari Skadau, enggak dari Pontianak. Makanya kan mikir, apakah saya sendiri? Malu kan, kayak dulu kan pikirannya karena masih SMA kan.
Nggak kayak sekarang kan banyak kawan anak daerah. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan kayak apa ya rasanya temenan sama anak daerah ya, gitu. Takut nggak nyambung gitu ya. Apalagi dari bahasa kan kita beda kan. Dari bahasa gitu. mungkin di Pontianak gini takutnya salah paham nanti. Okay. Itu sempat mau nolak, tapi kayak ayolah kapan lagi. Udah bilang dengan alasan kuliah lah inilah, tetap kayak gini kapan lagi pergi aja nggak apa-apa, nggak bakal ini kok. Sampai kayak udah diyakinin betul-betul lah gitu kan. Terus karena saya kan turunnya juga waktu itu umur ya, berdasarkan umur tuh masih aktif di kepramukaan sekolah. Tetap izin juga sama pembina yang di sekolah, dan sekolah tuh mengizinkan silakan pergi gitu. Itu di mana tuh kegiatan? Itu di Cibubur. Ramai? Ramai lah, 5.000 pramuka, kurang lebih segitu penegak se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya. Dari luar ada juga? Ada juga. Dari negara-negara mana itu? Dari Malaysia ada, terus juga dari, pokoknya jauh lah gitu, ramai dah. Ada beberapa emang kontingen, mungkin 10 orang gitu. Yang utusan misalnya dari negara Malaysia 10 orang gitu ya. Dan negara yang lain? Dari India, dari Jepang ada. Berapa hari kegiatan waktu itu? Kalau total, mungkin kalau kegiatan full di lapangan itu seminggu. Tapi kalau karena pergi kontingen tadi itu 2 minggu. Jadi kayak mungkin 3 hari datang karena persiapan ini, terus 3 harinya kayak jalan-jalan lagi, baru pulang. Itulah tuh kayak sempat mikir nolak kan karena mau kuliah kan. Tapi ya karena udah disetujui juga dan pun restu orang tua juga didapat ya udah silakan pergi. Ya di sana pergi. Ada nampilkan tarian enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada, tapi benar-benar ini murni untuk pramuka. Oke. Nah, internasional, pramuka internasional, ya. Nasional bang, nasional yang tadi. Nasional. Tapi ada yang dari kontingen luar? Loh, kok? Kalau itu kayak undangan gitu bang? Ya, artinya dalam konteks undangan. Iya. Ini negara luar gabung lah. Lebih dari 1 negara gitu kan? Iya sih. Ya kalau mungkin misalnya ada 1, 2 atau 3 negara ya mungkin lah itu undangan. Tapi pun yang namanya setiap kegiatan itu kok udah campur orang luar negeri yang masuk situ dah internasional. Rasanya mimpi bang, kayak mimpi, kan? Apalagi waktu itu kan ada sebenarnya tuh lapangan utama ya. Lapangan utama tuh emang tempat upacara karena kan di Raimuna Nasional tuh bertepatan dengan 17 Agustus ya. Pantas. Jadi kayak upacaranya juga upacara 17-an tuh di lapangan itu sama-sama dengan teman-teman pramuka yang lain. Itu rasanya kayak mimpi gitu. Ada di sini. Benarkah aku nih gitu. Oke, nah kawan-kawan, jadi jangan pernah kita berhenti untuk mimpi. Tapi bangun. Ya kan? Yeah. Mimpi tapi bangun. Jangan mimpi tak bangun. Udah pun bangun mimpi, aku mimpi tadi. Nah, begitu ya. Sakit gak lah kita? Kalau ngomong mimpi bang, sebenarnya nih, inilah memang apa saya betul-betul nyebut dasar rezeki. Karena gini, di tahun 2016 saya punya kawan dari Kembayan ya. Dia juga ikut dalam kegiatan nasional itu tuh saya lupa nama kegiatannya itu, tapi dalam lingkup PMR. PMI gitu lah, tapi yang Palmerah remajanya gitu. Dia dapat itulah kontingen Kalimantan Barat untuk pergi keluar nasional juga. Dan itu tuh saya ingat saya berkunjung tuh ke tempat dia waktu itu kan, karena dia ada anak daerah dikumpulkan dulu di Pontianak. Itu kan saya ngagak dia. Waktu itu kan lihat jaket kontingennya, ya Allah, kayak saya ngomong nih. Kalbar gitu ya? Kayak aku pengen loh kayak kau gitu. Terus dia bilang katanya, tak apa, nanti kau pasti pergi. Dia ngomong gitu. Tahun depan alhamdulillah bang saya pergi. Kayak pas pergi nih langsung saya bilang ke dia kayak aku Raimuna weh kau bah dapat gak kan? Berarti omongan kau di malam itu tuh benar-benar untuk kau di tahun depan gitu. Nah, mungkin bisa ketika pesanan sih sama kawan-kawan tuh tentang apa yang dimau, jangan pernah nyangka gitu. Apa yang bisa sampaikan gitu, terutama untuk kawan-kawan yang tim tari ya, tim tari kita di UMP ini. Ya mungkin bagi orang mungkin bisa kita tidak tampil sana, bisa kita tidak tampil sini. Kok ketika kan jauhnya udah tinggi ini kan, diundang apa itu biasa. Tahu saya. Udah omongan tuh doa. Simpel sih. Omongan tuh doa. Ringan ya. Karena kayak hanya misalnya kita dalam hati nih, apa aku pengen loh
Kayak karena itu omongan saya itu hanya lihat jaket kontingennya Kalbar gitu. Aku pengen itu, terus ngomong dengan dia, aku pengen kayak kau. Tiba-tiba tahun depan saya punya juga jaket kontingen Kalbar guys. Bajunya apa? Okay. Wow. Kawan-kawan dengar baik-baik. Singkat, padat, tapi erat maksudnya. Omongan itu itu ringan. Nah, jadi kawan-kawan apa yang kawan-kawan pengen kan nanti untuk di UMP, untuk bisa mungkin setelah di UMP atau mungkin sambil kuliah di UMP, apa yang bisa kawan-kawan buat untuk di luar daripada UMP, terutama yang khusus binaannya Kak Tika yang kata budak-budak dia kan, berapa orang 30 orang ke? 30 orang dia. Udah aku sini lebih ya? Lebih. Nah, jadi mungkin hari ini bisa aja Kak Tika di sini, besok lusa kita tak tahu. Mungkin ada dari kawan-kawan yang lain, kawan-kawannya Kak Tika bisik tuh enggak? Kita tak tahu nasib. Lalu, Agi, kakak ini habis gak? Jadi kalau malah timbul dia ya di akun UMP kita tuh di Instagram, saya kan, ini kemarin ini pun ada main film nggak nih? Ucapkan sepatah dua patah kata lo untuk CS kita sebut itu. Ya Allah. Film apa kemarin tuh? Yang di lab pakai jas putih-putih itu kan? Iya. Jadi lab bawang itu pas syuting waktu itu. Lama dah tuh. Film kontroversi. Iya. Siapa lagi artis putih itu? Bang Fadil. Anak biologi. Yang keren tuh kan? Angkatan 2016. Oh, jelas. Halo Dil. Ini kawan main film di sini. Nanti Fadil lagi sini ya. Nanti jumpa kita. Ada film yang lain lagi? Mungkin mau digarap, mungkin COVID atau gimana, tapi gak jadi ya gitu. Atau gimana? Kalau film tentang karena berjalannya, maksudnya itu bikin film di saat COVID ada. Apa judulnya ya? Lupa. Artis gini emang skin banyak ada main film lupa. Udah lama dah. Lupa judulnya. Dengan Bang Fadil juga. Itu tuh artis. Jadi Kak Tika Bang Fadil tuh emang klub memang artis tuh. Kita tak tahu nih, 2 atau 3 hari selanjutnya, 2 atau 3 minggu selanjutnya nanti akan ada film lagi. Jadi kawan-kawan, UMP kita juga punya film. Ya, saya sampaikan di sini. Jadi kawan-kawan yang minat, yang berniat, apa sih rasa main film apa ini, bisa gabung. Kakak ini tanya cari ada kok. Jadi hari cari dia nak nanya tentang pamuka, cari ada nak nanya tentang film, tanya kakak ini atau tanya Bang Fadil. di anak biologi ada Bang Fadil. Oke, nah tadi berbicara tentang film ya. Jadi kawan-kawan jangan pernah takut untuk ketinggalan info, jangan pernah takut untuk belajar walaupun kami ini pengen nggak macam ini di TV. Bisa kita tak bisa ya. Kok tanya bisa kita tak bisa. Nah, jangan lupa kawan-kawan bisa kunjungi Instagram untuk tim film di Universitas Muhammadiyah Pontianak, itu di Instagramnya kincah_project ya, kincah_project, betul ya Kak Tika ya? Oke, nah ini hasil dari salah satu artis yang ada di Kincah Project ya, artis nih. Nah, bisa bagi sedikit pengalaman ya, namanya Kak Tika nari punya bekal dari mungkin SD, SMP, SMA sampailah di tingkat bangku kuliah. Namun tentunya enggak semerta-merta sebentar-bentar jadi macam ini gitu, Pak. Tentu adanya proses ya mental, proses biar tidak malu ke atau apa ke. Nah, di film nih apa sih yang Kak Tika dapatkan di situ? Apa kalau langsung action langsung oke, atau ada cut lagi ulang lagi atau gimana? Jadi gimana Kak Tika? Yang di film yang dengan Bang Fadil berarti? Kita lagi kan di awal. Sikit ya, tak apa, sikit ya, gitu ya. Aduh, waktu itu tuh tak nyangka gak Bang, tak nyangka gak bisa kayak, yalah gabung katanya, terus jadi talentnya gitu. Karena kayak apa yang dilihat dari kita nih gitu Bang. Kan padahal kan karena sama ini orang taunya kan bisa nari aja, nggak ada kayak
oh anak ini memang bisa acting tuh enggak ada. Tapi karena emang apa ya, yuklah kita sama-sama belajar lagi gitu. Jadi itu waktu itu semester 3 semester 3 atau semester 2 itu gabung ke Pincah Project kan. Mulai acting, itu tuh lawan mainnya Bang Fadil. Jujur waktu itu tuh karena masih baru juga kan, dan pun rata-rata teman-teman di Kinca Project tuh kakak tingkat, abang tingkat semuanya, senior gitu lah, dan pun beda fakultas juga. Jadi saya kan dari fakultas ekonomi. Nah itu tuh fakultas ekonomi tuh sendirian, yang lainnya kayak ada yang dari teknik lah, dari FKIP gitu kan. Jadi kayak ya bisa masuk enggak ya gitu kan, bisa masuk enggak ya sama abang-abang ini, kakak-kakak ini gitu. Ternyata bisa gitu, kayak karena pelan-pelan kan menyesuaikan diri. Nah waktu itu tuh saya tuh udah sama Bang Fadil. Bang Fadil tuh kebetulan kayak baru gabung juga sama-sama saya gitu. Dulu tuh sebenarnya malu nih mau natap kamera gini nih. Kayak nak ngomong tuh kayak apa ya gitu. Tapi itu karena sekali lagi makasih Bang Fadil. Kalau enggak ada Bang Fadil tuh kami enggak kayak gini. Nah kayak gininya gimana? Kami enggak pede karena kayak dulu tuh kan iyalah pasti ya, kalau misalnya acting enggak sesuai dengan yang dimau sutradaranya pasti kan di-cut kan. Sampai kayak mungkin tambah lagi waktu itu kondisinya lagi puasa kan. Jadi dibilang, "Tik, dah lah beri ya Pak," gitu. "Kita nih sama-sama baru Pak di sini, malu sama malu tuh." Jadi dari situ tuh, itulah penyesuaian dengan dia tuh, karena kan lo main harus ada chemistry kan. Dari situ lah chemistry itu pun dapat, sering bergurau sama-sama. Sampai lah sekarang, jadi pun mungkin dari situ juga ya, jadi pede ngadap kamera gini ngomong gitu. Kalau ndak dia ngomong itu tuh ndak bisa. Walaupun istilahnya mentalnya udah biasa ditari ya. Iyalah karena kan kalau ditari kan kita beramai. Terus kita narinya barengan dan pun di atas panggung kan. Kalaupun di kamera gitu, itu yang dilihat keseluruhan, bukan kita sendiri. Kalau acting kan kita gini. Gitu kan? Sendiri kan. Itu yang kadang buat pas enggak sih? Pas enggak sih gitu. Untung enggak ada kata-kata mutiara beri-beri. Iya, karena di sini lah ya, dari situ juga saya belajar ternyata acting sama nari itu satu sisi ada kesamaannya, satu sisi ada perbedaannya. Samaannya di sini kau harus mampu menempatkan diri sebagai pelakonnya. Pelaku di situ. Karakter yang memang untuk bagian kita gitu ya. Iya, bedanya kalau di tari gitu. Itu secara enggak terputus ya. Kau harus bisa menyesuaikan ekspresi segala macam itu, misalnya 4 menit. Tapi kalau untuk film, entah itu filmnya hanya 5 menit pun, kita harus bisa mengekspresikan yang hitungan detik. Kayak satu scene gitu. Misalnya yang ini 5 detiknya harus sedih, terus 5 detik kemudian harus senang. Itu harus bisa gitu. Dan itu tuh jujur untuk saya itu susah. Karena apalagi kan kayak beberapa kali ikut film pendek gitu kan. Beberapa kali ini kan harus beda-beda karakter ya. Yang pertama harus jadi yang kayak gini, yang ini mungkin harus jadi yang agak lebih pendiam, harus lebih ceria. Kadang dapat karakter yang berbanding terbalik dari saya yang, dari diri kita ya. Apalagi yang dengan film Bang Fadil tuh yang pertama kali itu kan harus jadi anak biologi ya, pokoknya anak lab banget. Dan pun harus gini bureng banget ya, ranking yang benar-benar pintar gitu. Sedangkan saya kan di aslinya ndak kayak gitu. Yang kayak pokoknya tipe sekolah yang udahlah sekolah ya lah, yang penting naik kelas udah. Dia ini kan harus yang ambis banget. Terus ternyata harus jadi mahasiswi yang jurusannya pun beda. Itu kan juga takutnya kita salah. Kayak ternyata di aslinya kalau kuliah di yang berurusan dengan lab ini kan enggak kayak gini. Kan kita enggak tahu. Nah, itu perlu belajar lagi ternyata, enggak hanya serta-merta di depan kamera, tapi kayak beberapa hari sebelumnya. Dan untungnya juga ada Bang Fadil karena kan dia mahasiswa biologi ya. Biasa di lab itu. Jadi banyak nanya ke dia gitu. Biasanya di lab ngapain sih Bang? Apalagi saya enggak pernah ke lab. Dia penumpul lab Bang. Belaulah serangan kita Bang. Bongkar sini itu serangan Bang dia. Hebat Bang dia. Nah, jadi kawan-kawan dengarkan kawan-kawannya. Jadi artis tuh enak ada? ada enggak? Jangan bilang artis abang belum nih, bukan. Ada masih kan? Belajar nih. Iyalah istilahnya perannya gitu.
ada enak ada endaknya. Ada enak ada endak kan. Nah, jadi kawan-kawan tuh jangan nak nontonnya Allah ngapa begini. Dia butuh kerja keras untuk mewujudkan kita harus kesal dan kita harus bahagia. Nah, itu dia. Nah, mungkin ketika ada yang mau disampaikan untuk agar diketahui kawan-kawan. Kalau untuk dari yang sepanjang kita ngomong ya, selain omongan adalah doa gitu kan. Nggak ada salahnya nih kita bercita-cita kayak cita-cita sekecil apapun gitu. Kayak ini abang bilang loh, Kak Tika sering ada di IG kampus itu, jadi model pamflet lah inilah itu. Karena itu juga sebagian dari yang kayak ya sebagai maba hanya lihat kakak-kakaknya di brosur gitu kan. Hanya sebagai keinginan sederhana tuh, pengen aku hanya ngomong gitu ya bisa gitu kan. Kalau emang dah rezekinya gitu. Jadi enggak bisa juga saya bilang saya udah menggapai semuanya, enggak bang. Tapi untuk sejauh ini mungkin yang bagi saya enggak seberapa, bagi orang luar biasa. Karena di luar ini juga banyak yang nyampaikan, kau tuh hebat kau ini. Di balik saya yang jujur nih kayak ngeliat kok kawan bisa ya, kok saya enggak gitu. Tapi di balik itu ada kawan yang selalu bilang kau tuh bisa dari ini, biarpun kayak contohnya dia udah dapat ini, tapi kau tuh dapat ini loh yang dia enggak dapat dan kami enggak dapat. Nah, jadi ada plus minus lah. Plus minus dan syukuri aja apa yang ada gitu. Syukur ada. Kak Tika, ini kan udah tadi di awal kita udah bahas di Sriwijaya, lalu kita udah bahas tentang UNY, lalu di Malang, dan beberapa kegiatan-kegiatan lagi yang sudah dilakukan oleh Kak Tika dan kawan-kawan di Tim Tari. Nah, agenda terdekat atau mungkin ini agenda pembuka di 2022. Kegiatan apa dan di mana Kak Tika? Ada enggak? Ada bang. Di mana? Ada bang. Kalau dalam waktu dekat ini insya Allah di tanggal 3 dan 4 Februari kita khususnya ya untuk teman-teman dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer tuh ini bakal nampilin suatu tarian, tari kolosal bang. Sama kayak yang di Amiba. Sama kayak di Amiba? Iya. Berapa orang? 31 penari. Udah mulai latihan belum? Udah. Tadi sore nih sampai jam 7 malam tuh ini mereka latihan ke-6. Latihan ke-6? Udah latihan ke-6. Oke. Artinya mungkin ya kurang lebih ada kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu. 2. Karena ini mereka ndak latihan setiap hari, kayak misalnya setiap minggu gitu. 3 kali gitu. Biar ndak capek juga teman-temannya. 31 orang. Tarian kolosal di acara yang diadakan oleh Fakultas Teknik ya. Komputer. Mungkin kawan-kawan nanti kalau mau nonton, mau tahu, bisa datang di tanggal berapa penampilannya? Di tanggal 4 Februari. 4 Februari 2022 di Audit Universitas Muhammadiyah Pontianak. Silakan datang kawan-kawan yang belum berminat nak nari atau yang masih malu nak nari, masih nak tanya nak nari, sila datang, sila tengok dan tonton, temu kakak ini, tanya dia. Nah, mungkin pesan-pesan untuk Kak Tika secara overall semuanya untuk kawan-kawan kita yang ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak tentang tari. Ini kan istilahnya warisan budaya Indonesia ya. Nah, untuk jaga ya sendaknya di Kalimantan Barat sendiri. Ini kan akar budaya kita nih. Saya yakin sebanyak-banyaknya teman yang suka nari, walaupun dia tidak di UKM seni, tapi saya ada beberapa kenal teman yang dia juga berkecimpung di dunia tari, tapi di luar, tidak yang di bidang tradisi, tapi di modern gitu. Iya. Nah itu mungkin lebih ini percaya diri itu perlu. Percaya diri perlu, harus pede gitu, nganggap ya kalaupun ngerasa. Apalagi untuk teman-teman yang tertarik di dalam dunia tari ya gitu, atau yang sekedar baru mau belajar, yang nganggap badan aku kaku, badan aku tidak bisa gerak luas kayak kakak-kakaknya gitu. Karena saya pun dulu juga sama. Kalau ndak latihan, kalau ndak terbiasa juga ndak kayak yang sekarang yang teman-teman lihat gitu. Percaya diri dan kerja keras ya. Iya, kerja keras. Dan juga walaupun teman-teman ndak tertarik di dalam tari tradisi, bukan berarti teman-teman tidak mencintai budaya kita.
Iya. Mungkin ada yang memang minatnya ke modern, Dance, atau kayak yang K-pop, Iya, dance, iya, gitu tuh. Bukan berarti dia ndak cinta dengan budayanya, tapi memang mungkin emang spesialisnya di situ. Dan bukan berarti kita yang lebih suka di tradisi itu kuno. Oke. Tapi memang kita lebih konsennya ke situ aja. Ya kita punya istilahnya punya rumah kita sendiri. Iya. Di dalam rumah tuh ada kamar-kamar kita sendiri. Nah kita memang enaknya tuh di situ gitu. Iya betul. Oke gitu ya. Iya kan begitu. Oke. Nah mungkin untuk kawan-kawan, bekal dari Kak Tika tadi adalah percaya diri, kerja keras, dan jangan pernah minder dengan apa yang udah kita pilih. Betul. Gitu ya Kak Tika ya. Betul. Nah saya dan tim Infocom, Pak Bambang, Pak Andre, dan Bu Indah mohon pamit. Makasih kawan-kawan dah nak tercogok nonton podcast kami berdua dengan tema tari tradisional dan modern. Saya Dasta Hariansyah. Saya Atika Syafira Dewi. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.